Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Amirullah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah program. Jadi di sini ada tugas yang dimana diminta untuk menulis sebuah program yang memasukkan nama pengguna, dan ketika memasukkan dan ini akan memasukkan nama tersebut ke dalam file yang guest.txt. Coba kita hapus lagi. Kita hapus dulu. Jadi di sini udah ada programnya ya. Ini guest.txt yang dimana di sini ada untuk masukkan namanya melalui inputan. Nah, jadi nanti setelah itu dia bakal langsung membuka sebuah file txt guest dan menuliskan nama yang udah diinputkan ke dalam file tersebut. Nah, saat berhasil dia akan nama berhasil disimpan. Nah, contoh kita coba jalankan aja. Saya masukkan nama Ihsan di sini. Nah, nama berhasil disimpan di guest.txt. Dan saat kita buka itu nama tersebut udah langsung ada ya, tersimpan di guest.txt ini. Begitu juga kalau kita misalnya kita ganti namanya menjadi Amir misalnya. Ini kita enter. Nah, saat kita buka guest.txt lagi dia akan berubah menjadi Amir, nama yang ditulis baru. Nah, dan di perintah kedua ini itu dia diminta untuk ditulis dalam perulangan while yang meminta pengguna untuk dimasukkan nama tersebut itu ya, dikumpulkan dulu semua nama yang mau dimasukkan, lalu baru ditulis ke dalam file guest.txt. Jadi contoh nih di guest.txt ini ya. Itu di sini dia ini bakal langsung membuka sebuah file guest.txt as file. Jadi saat benar nanti dia akan memasukkan nama dulu itu inputannya ini berupa nama. Kalau dia ngetikin key atau quit itu bakal keluar kalau namanya ditulis key sama dengan key itu bakal dikeluarkan key ini quit gitu ya. Nah, tapi kalau yang lain ini namanya ini bakal ditulis di dalam file ini. Jadi contoh kayak gini. Jadi selagi benar ya konsepnya. Jadi contoh ditulis Ihsan. Selagi benar masih benar kan, kita tulis Amin, kita tulis kamu, kita tulis aku, ini kan masih benar. Tapi kalau kita pencet Q itu dia bakal di break dan dia bakal langsung menyimpan keempat nama yang udah kita tulis sebelumnya. Nah, di sini ada sebuah nama berhasil disimpan di guest.txt. Ini guest.txt. Nah, di sini ada kan keempat nama yang sudah dituliskan ini. Nah, selanjutnya itu di permintaannya ini ada sebuah program yang meminta 2 angka. Jumlahkan kedua angka tersebut dan tampilkan hasilnya. Tangkap value errornya jika satu nilai input bukan angka, lalu tampilkan pesan kesalahan yang friendly. Uji program dengan memasukkan 2 angka dan kemudian memasukkan beberapa teks ya. Di contoh di sini saya udah buat di sini program sederhananya jangan masukkan angka ya. Di sini angka pertamanya di input, masukkan angka keduanya. Di sini saya bikin integer untuk angka 1 dan angka 2 ya, karena ya cuma boleh angka nanti. Nah, sini bakal hasilnya. Jadi contoh kita jalankan aja langsung. Angka pertama kita tulis 10 misalnya, angka kedua kita tulis 25, maka hasilnya bakal 35. Tapi kalau misalnya kita tulis angka pertama itu misalnya apa,
tapi angka kedua tuh 10. Dia bakal mendeteksi kalau terjadi kesalahan. Pastikan yang dimasukkan itu adalah angka. Begitu juga kalau keduanya saya tulis apa, tulis kamu, dia sama aja ya. Yang dimasukkan itu harus angka, karena dia udah saya integer juga. Jadi walaupun salah satu itu ada huruf, dia itu bakal tetap salah. Jadi untuk di soal selanjutnya itu dia tuh diminta program ini terus dalam perulangan while. Jadi kalau supaya bisa terus dimasukin angka. Jadi walaupun terjadi kesalahan, misalnya pengguna itu memasukkan huruf. Nah, di sini kurang lebih mirip juga sistemnya dengan yang tadi. Saya menggunakan while true. Jadi ketika angka 1 diinputkan, di sini ya, kalau angka satunya lower atau sama dengan key, angka satunya itu key ini key kecil, maksudnya lower, itu maka akan berhentikan programnya. Dan sini ada angka kedua. Di sini juga ada hasilnya ya, hasil dari integer penjumlahan angka ke-1 dan angka kedua. Selain itu inputnya error. Jadi supaya itu berjalan terus, saya menggunakan while true. Jadi contoh di sini masukkan angka pertama. Saya sengaja buat sistem untuk breaknya di angka pertama, karena dia kan keluarnya satu-satu itu untuk perintah menginput ya. Jadi saat masukkan pertama kali itu, kalau langsung mau keluar itu udah bisa langsung keluar. Contoh kita masukin angka biasa aja 10 sama 20, hasil penjumlahannya 30. Dia bakal mengulang terus, karena selagi benar dia akan tadi benar dan mentai lagi ulang-ulang ini. Contoh kita masukin angkanya ini huruf, inputannya ini huruf. Kita masukin 10 gitu. Dan ini input tidak valid, bakal dikeluarkan perintah input tidak valid dan harap masukkan angka. Tapi dia bakal mengulang lagi, terus mengulang. Begitu ya kalau kita masukkan keduanya, contohnya keduanya huruf, ini sama aja, input tidak valid dan mengulang. Kita masukin misalnya contoh 10 tambah 10 hasilnya 20. Nah, cara keluarnya itu apa? Ya kita pencet key atau quick, maka dia akan langsung keluar dari Oke, berikutnya untuk yang tugas keempat bagian C, yaitu di sini disuruh untuk membuat sebuah kalkulator sederhana dan beserta unit testingnya menggunakan unit test. Nah, jadi sini udah saya buatkan kalkulator sederhana, mana di sini ada fungsi tambah, ada fungsi kurang, kali, dan bagi. Di sini juga ada untuk value errornya dibagi mana, jadi tidak bisa dibagi dengan 0. Dan ini ada juga untuk interaksi utamanya, di mana di sini saya sengaja menggunakan untuk angkanya itu menggunakan float atau bilangan yang berkoma, supaya nanti misalnya ada tambahan bilangan berkoma atau kali bilangan berkoma itu bisa semuanya gitu. Dan juga di sini saya bikin menggunakan if elif, dan juga di sini untuk accept value errornya juga ada kalau misalnya dia ini dijalankan dalam bentuk angka. Jadi kita contohkan langsung aja. Di sini disuruh kalian masuk angka pertama misalnya 10, terus angka keduanya 5. Di sini kita pilih operasinya, misalnya kita mau pertambahan, dia bakal keluar hasilnya 15. Tapi hasilnya bakal float juga ya, karena sengaja dibikin supaya dia ini mendukung
perintah kalau dia ini ada float, pembagian dengan float, pertambahan dengan float gitu. Jadi makanya disengaja dibikin dengan float. Kita contoh lagi kalau dia ini misalnya angka pertamanya 10 juga, angka keduanya 5, tapi kita kurang, misalnya ada kurang, maka dihasilkan 5. Begitu juga dengan kali, begitu kali coba kita coba dibagi, ya, yang dibagi itu semiring, itu maka silakan 2. Dan dia kalau dibagi dengan 0 itu nggak bisa, contoh 10 sama 0 terus dibagi, dia tuh bakal kata-katanya tuh kita samain aja supaya nggak ribet. Seharusnya ini harusnya tidak bisa membagi dengan 0. Ini kenapa yang keluar apa ya, input harus berupa angka. Ini karena posisi ini lebih di depan ya. Coba kita batalkan, apakah bisa? Nggak bisa juga ya, karena dia sejajar jadinya. Ini harusnya dibikin terpisah ya. Tapi kurang lebih seperti itulah ya. Dia udah gagal untuk operasinya. Begitu juga kalau dengan yang lain. Contoh kita jalankan aja perkalian ya, 10 kali 5 kali sampai 50. Kalau misalnya kita masukin angka euro apa, itu bakal langsung nge-print input harus berupa angka. Oke, selanjutnya di sini untuk unit testingnya, di sini ada unit testnya yang mana diimpor langsung dari file kalkulator. Di sini saya udah bikin tes penjumlahan, tes kalau dia negatif, kalau tambah campuran, kalau dia ada tes pengurangan, tes perkalian, tes pembagian, dan ini ada tes error untuk pembagi dengan 0 atau input bukan angka. Coba kita jalankan langsung aja ya. Dia bakal langsung jalan perintahnya. Oke, di sini udah tes pagi biasa main dengan dicoba di tes kalkulator dan hasilnya bisa oke. Semua tes dicoba dan hasilnya itu berhasil ya. Semua kemungkinan yang terjadi itu semuanya oke gitu, berhasil. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.